Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Baik, pada perkuliahan kita hari ini, saya akan coba menindaklanjuti dari apa yang kemudian kemarin kita sudah membahas mengenai pengantar manajemen pelayanan kesehatan. Pada kesempatan kali ini mungkin tidak panjang lebar kuliahnya, nanti sekitar mungkin 10-15 menit. Selebihnya silahkan teman-teman nanti baca beberapa literatur mengenai manajemen pelayanan fisioterapi. Sehingga nanti untuk pertemuan yang selanjutnya kita membahas terkait dengan timeline ini. Kemarin saya sampaikan kemarin kita sudah membahas mengenai manajemen pelayanan kesehatan, kemudian hari ini kita manajemen pelayanan fisioterapi. Untuk apa sih kita mempelajari manajemen pelayanan fisioterapi dan efek dan kemudian dampaknya nanti akan seperti apa. Yang selanjutnya nanti kita belajar mengenai manajemen standar manajemen pelayanan fisioterapi, nanti mengacu pada undang-undang mungkin undang-undang kesehatan, kemudian Permenkes dan lain sebagainya. Ada beberapa aspek nanti menggunakan aspek hukum untuk mempelajari standar manajemen pelayanan fisioterapi, sehingga dari teoritik kemudian kita benturkan dengan hukum positif sehingga menghasilkan output atau luaran manajemen atau pelayanan fisioterapi yang kemudian dapat meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan fisioterapi. Selanjutnya nanti kita belajar mengenai pengorganisasian dalam pelayanan fisioterapi, karena kita ketahui sendiri dalam suatu manajemen tidak bisa berdiri sendiri ataupun tidak bisa dikelola hanya satu orang. Satu orang itu harus mengorganisasi baik itu dari dirinya sendiri ataupun nanti orang-orang di sekelilingnya. Kemudian lanjut ke pertemuan nanti selanjutnya, saya jelaskan sedikit mengenai manajemen konflik dalam pelayanan fisioterapi. Kita belajar mengenai manajemen risiko juga, kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai fisioterapi ataupun nanti sebagai manajer dalam suatu manajemen pelayanan fisioterapi itu sendiri bagaimana. Kemudian selanjutnya nanti akan kita belajar mengenai mutu pelayanan fisioterapi, atau nanti kita lebih mendalami mengenai aspek-aspek apa saja sih yang bisa meningkatkan kepuasan pasien untuk datang ke pelayanan fisioterapi itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai praktek manajemen pelayanan fisioterapi di Indonesia tentunya, di mana nanti kita coba ambil beberapa studi atau studi kasus ataupun nanti role modelnya untuk manajemen pelayanan fisioterapi di Indonesia itu seperti apa baiknya. Nanti kita belajar mengenai beberapa manajemen pelayanan fisioterapi yang sudah ada atau mungkin yang terkenal saat ini bagaimana. Kemudian nanti di pertemuan 8 kita sudah masuk ke ranah konsep kewirausahaan, karena dalam mata kuliah KWU manajemen pelayanan dan kewirausahaan ini, selain kita mempelajari manajemen pelayanan kesehatan ataupun lebih khususnya pelayanan fisioterapi, kita berbicara mengenai konsep kewirausahaan itu sendiri ya, dan itu bagaimana untuk menjadi kewirausahaan itu sendiri sebagai kurikulum penciri dari universitas. Nah, pada pertemuan 9 nanti kita membahas mengenai business principle dan manajemen yang menjadi basic atau dasar-dasar kita dalam nanti menentukan suatu kewirausahaan atau bergerak dalam bidang wirausaha, khususnya dalam bidang jasa. Nah, nanti nyambung di pertemuan 10 usaha jasa dalam pelayanan fisioterapi. Setelah kita tadi mengetahui di pertemuan sebelum UTS praktek manajemen fisioterapi, kita juga harus mempunyai sebetulnya role model usaha atau jasa yang bisa kita kembangkan dalam suatu pelayanan fisioterapi itu nanti seperti apa. Nah, nyambung ke pertemuan di 11 yaitu nanti pengembangan unit usaha fisioterapi. Kemudian yang ke-12 nanti mengenai inovasi kreasi dalam dunia jasa. Nanti seiring berjalannya waktu pasti pelayanan fisioterapi semakin kesini semakin lebih modern dan lebih canggih, terutama mungkin juga mengikuti gaya hidup ataupun mengikuti pola hidup dari masyarakat itu sendiri, yang katakanlah sekarang ini di era 4.0, sekarang masyarakat dimudahkan dengan Internet of Things dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana nanti relevansinya dengan inovasi dan kreasi dalam dunia jasa. Kemudian pertemuan 13 dan 14 kita nanti mempelajari lagi role model unit usaha fisioterapi. Sebenarnya dari semua ini yang bisa kita kembangkan nanti sebagai
wirausaha itu nanti seperti apa, nanti kita pelajari di pertemuan 13-14. Baik, sebelum kita masuk ke dalam ranah manajemen pelayanan fisioterapi, perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik itu di bidang kedokteran dan kesehatan dan administrasi dalam menyelesaikan masalahnya, ada beberapa aspek penting yang kemudian harus kita pelajari di sini. Yang pertama terkait dengan misalkan dari inputnya adalah adanya masalah kesehatan, kemudian nanti di outputnya di sini adalah masalah kesehatan yang sudah terselesaikan. Nah, dari masalah kesehatan ini menuju ke output seperti ini, nanti bagaimana seperti itu. Nah, dari output masalah kesehatan nanti akan banyak beberapa hal yang kemudian mempengaruhi sehingga masalah kesehatan ini bisa diselesaikan dengan baik, yaitu melalui beberapa komponen. Yang pertama ada komponen pengetahuan di bidang kedokteran dan kesehatan tentunya ya. Di sini dia melakukan pelayanan kesehatan dengan efektif. Efektif itu dikatakan efektif bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan ataupun keluhan kesehatan itu dengan baik dan benar, melalui rujukan-rujukan atau literatur yang ilmiah, kemudian dibuktikan dengan adanya regulasi dan kebijakan untuk mengatur itu semua sehingga menimbulkan pelayanan kesehatan yang efektif. Sedangkan kelompok ilmu pengetahuan teknologi mengenai administrasi di sini berkaitan dengan efisiensi dalam melakukan pelayanan kesehatan, baik itu berupa regulasi ataupun kebijakan yang memudahkan kita ataupun memudahkan dari pasien, juga dari segi pasien untuk melakukan upaya untuk kemudian melakukan pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya kemudian dari pelayanan kesehatan inilah kemudian nanti diharapkan masalah kesehatan yang muncul nanti bisa terselesaikan dengan efektif dan efisien. Nah, itulah peran dari manajemen, antara manajemen tindakan dan manajemen regulasi, di mana kita harus mempelajari dalam suatu pelayanan, yaitu manajemen tindakan dan manajemen regulasi. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kalau kita berbicara mengenai masalah kesehatan, pasti dalam subjeknya terdapat masalah-masalah seperti masalah individu ataupun nanti subjeknya bisa keluarga ataupun masyarakat itu sendiri. Sedangkan kalau kita bagi menjadi tipenya nanti bisa menjadi seperti epidemi atau endemi atau wabah atau kejadian luar biasa seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga masalah kesehatan juga bisa timbul akibat mungkin hasil survei yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, kemudian adanya standarisasi dari WHO, contohnya World Health Organization, yang kemudian angka kematian ibu, angka kematian bayi dan lain sebagainya, kurang gizi dan lain sebagainya, itu merupakan standar yang ditetapkan oleh WHO, sehingga ketika di bawah standar itu bisa disebut dengan masalah kesehatan. Kemudian lanjut ke masalah yang teratasi jika masalah kesehatan kemudian diproses dengan manajemen pelayanan yang baik sehingga tercipta manajemen ataupun pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Nantinya masalah yang akan muncul akan mulai teratasi sehingga nanti hasilnya data surveillance atau data-data survei tadi tidak ditemukan lagi bahwa ada keterkaitan, misalnya ada suatu penyakit atau ada aktivitas fungsional yang tidak baik di suatu kalangan masyarakat, ataupun dalam sisi ukuran WHO sekarang sudah terpenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh WHO, serta ada visi Indonesia sehat atau Indonesia ya. Kalau Pak Jokowi pasti membangun pembangunan manusia yang ditonjolkan, nah masalah kesehatan setidaknya sudah teratasi di sana. Dimana nanti kalau kita berbicara di sini ilmu dan teknologi, tadi kita sudah singgung mengenai apa saja disiplin ilmu yang kemudian mempengaruhi pelayanan kesehatan untuk menjadi efektif. Salah satunya adalah kita harus memahami bidang kedokteran. Salah satunya adalah berbagai bidang, yaitu ada kesehatan masyarakat, ada keterapian fisik, dan ada keteknisan medik dan lain sebagainya. Serta daripada itu yang untuk
untuk membuat pelayanan kesehatan ini menjadi efektif tadi adalah salah satunya adalah adanya ilmu dan teknologi administrasi, di mana ini mencakup mulai dari manajemen organisasi hingga kemudian kebijakan berupa sistem ataupun komunikasi yang terjadi dalam suatu pelayanan kesehatan seperti itu. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, kalau kita berbicara masalah tadi sistem kesehatan, ada beberapa peran di sini dalam melakukan pelayanan sistem kesehatan. Yaitu yang pertama, kalau kita meruntut dari sistem kesehatan, pasti orang yang bertanggung jawab atau organisasi yang bertanggung jawab adalah pemerintah itu sendiri, di mana nanti pemerintah juga kurva ataupun arah panahnya saling berbalik arah, yaitu dengan masyarakat dan penyedia pelayanan kesehatan. Artinya apa? Artinya pemerintah juga mempunyai PR untuk mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup sehat ataupun meningkatkan kapasitas fisiknya agar tidak terjadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh hipokinetik seperti itu. Kemudian pemerintah melalui lembaga-lembaganya atau kementeriannya juga mendorong untuk penyediaan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan memenuhi aspek kebutuhan masyarakat itu sendiri seperti itu. Sedangkan dari unsur masyarakat juga berkomunikasi dengan pemerintah untuk menghasilkan sebetulnya yang diharapkan dari lingkungannya itu seperti apa seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara masalah lainnya jalan kesehatan, pasti juga bertanggung jawab kepada pemerintah karena dia sebagai operator dari pemerintah, sehingga dia juga yang harus bertanggung jawab untuk menekan laju masalah kesehatan yang terjadi di daerahnya. Sehingga pada hubungan itu maka akan tercipta suatu sistem kesehatan yang katakanlah baik, atau kita kenal dengan bahasa universal health coverage-nya tidak di bawah ambang batas. Nah, kemudian kalau kita membahas unsur pokok sistem kesehatan, ternyata ada 3 hal. Yang pertama mencakup unsur utamanya, baik itu mulai organisasi pelayanan dan nanti yang akan kita pelajari, yaitu mulai dari kejelasan dalam mengorganisir, entah itu dalam bentuk jenis pelayanannya seperti apa, bentuk pelayanan seperti apa, jumlah pelayanan seperti apa, terus penyebaran pelayanannya seperti apa, jenjang dan keterkaitan diantaranya seperti apa. Kemudian selain itu juga nanti juga kita mengenai masalah organisasi pembiayaan, di mana nanti organisasi pembiayaan ini mencakup mengenai jumlah ataupun kapitasi ataupun fee for service dan lain sebagainya, mengenai mekanisme pembayaran untuk melalui sistem kesehatan kita. Dan selain daripada itu ada yang namanya mutu, pelayanan, dan pembiayaan, karena dalam suatu manajemen pasti mempunyai dasar ataupun mempunyai mutu dalam suatu tindakan atau mengambil kebijakan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Nah, ini tadi yang kita ada kurvanya saling berhubungan satu sama lain antara organisasi pelayanan ataupun mutu pelayanan, organisasi pembiayaan, yang nanti juga menciptakan suatu sistem kesehatan yang baik seperti itu. Suatu sistem kesehatan yang baik tidak bisa berjalan apabila organisasi dalam pelayanan atau manajemen dalam pelayanannya juga buruk seperti itu. Pun begitu pula dengan unsur-unsur yang lainnya, yaitu organisasi pembiayaan dan mutu pelayanan. Nah, dari itu untuk menciptakan suatu sistem kesehatan yang baik, efektif dan efisien, atau menciptakan universal health coverage, maka harus disertai dengan organisasi pelayanan yang efektif dan efisien serta mutu pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga masalah kesehatan yang muncul terjadi di masyarakat akan teratasi dengan baik. Nah, kemudian kita membahas mengenai kenapa sih manajemen pelayanan fisioterapi dibutuhkan. Nah, yang pertama, untuk kita sebagai tujuan pelayanan fisioterapi yang telah ditetapkan, yaitu bagaimana kita meraih tujuan dari pelayanan fisioterapi itu, salah satunya adalah bagaimana kita membuat plan atau membuat manajemen dalam meraih tujuan tersebut. Karena dengan kita mempunyai tujuan, apabila kita tidak mempunyai plan atau tidak mempunyai dasar manajemen untuk meraih ke tujuan tersebut, maka akan bahasanya itu muspro seperti itu ya, atau sia-sia seperti itu. Tidak akan tercapai suatu tujuan apabila kita tidak memanajemen dengan baik agenda-agenda untuk meraih dari tujuan tersebut.